Baik, kemarin kita sudah selesai ya bahas tentang gambar dua dimensi ya. Kemarin sampai dengan ini ya, sekilas tentang OpenGL. Ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang transformasi ya. Ya, baik nanti yang dua dimensi ataupun yang tiga dimensi. Mudah-mudahan bisa selesai. Biasanya dua pertemuan ini ya. Ya, kalau terkait materi transformasi ini implementasinya ya, penggunaan dari transformasi ini adalah nanti untuk animasi ya. Kalau Anda membuat animasi atau program atau aplikasi game yang berbasis animasi ya, seperti game permainan itu kan pasti dia menggunakan animasi ya. Nah, itu Anda harus menguasai teori atau perintah-perintah untuk programmingnya tentang terkait transformasi ya. Nah, jadi kalau secara pengertiannya, transformasi itu adalah terutama dalam grafika ya, merupakan suatu operasi ya, yang dilakukan pada satu objek ya, untuk mengubah ya. Nah, di sini kata kuncinya adalah mengubah ya. Mengubah itu bisa mengubah letak ya. Jadi bisa seperti translasi sama rotasi, itu kan mengubah letak ya, atau mengubah ukuran ya. Nah, nanti ada scaling ya, atau juga mengubah orientasi. Jadi seperti ada mirroring ya, pencerminan ya. Pencerminan kan dia diubah orientasinya. Jadi dengan menggunakan operasi transformasi ini, kita bisa menghasilkan sebuah wujud baru atau objek baru ya, atau wujud baru dari objek ya, dari suatu objek, tanpa harus kita menggambar ulang objeknya ya. Kita sudah kita deskripsikan objeknya gitu ya. Nah, kita mau ubah nih ya, mau diubah objeknya nih, apakah ubah letaknya, ubah ukurannya, atau orientasinya gitu. Kita nggak perlu mendeskripsikan ulang ya, atau menggambar ulang gitu ya. Tinggal kita perlakukan aja operasi transformasi ke objek tersebut ya. Nah, nanti kita dapatkan satu wujud yang baru gitu ya. Nah, ini ya yang kita akan bahas. Operasi transformasi itu ada pergeseran, translasi ya, perbesaran atau scaling ya, perputaran, rotasi ya, pencerminan ya, refleksi ya, dan share ya. Nah, ini ilustrasinya ya, gambaran sederhana terkait transformasi ya. Translasi itu kita geser ya, kita pindahkan posisinya dari satu objek ya ke posisi yang baru gitu ya. Kemudian rotasi ini mengubah juga letaknya atau orientasinya ya, dia berdasarkan satu titik acuan gitu ya. Nah, refleksi juga ya, seperti ini ya. Nah, kemudian share ya. Nah, kalau yang lain kan masih proporsional ya. Kalau share ini nanti sudah tidak proporsional lagi dia ya. Nanti diubah, nilai-nilainya diubah gitu. Jadi bentuknya nanti sudah tidak bisa bentuk yang sudah tidak beraturan gitu ya, tapi dari satu objek. Nah, kemudian scaling, perbesaran ya. Dan perbesaran ini kita bisa uniform ya, perbesaran yang uniform. Jadi lebar dan tingginya itu sama ya, proporsional ya ininya apa, rasionya sama ya perbesarannya.
uniform dia ya. Atau non uniform ya. Nah, berbeda ininya proporsinya atau rasionya ya, rasionya berbeda antara lebar dengan tinggi itu berbeda gitu. Jadi nanti ya hasilnya bisa seperti ini ya. Nah, tentunya Anda juga sudah belajar tentang vektor dan matriks ya, karena terkait nanti untuk melakukan operasi transformasi itu kita akan menggunakan teori matriks ya, atau menggunakan operasi matriks ya. Dan matriks itu kan nanti terkait vektor ya. Nah, vektor kan dia punya magnitude ya, dan arah ya. Nah, misalkan kita punya 3 vektor nih ya, contoh ya. Contoh vektor ada dalam satu koordinat itu ya. Ada A, B, dan C ya. Ada 3 titik A, B, dan C ya. Nah, ini posisi A, B, dan C dalam koordinat ya. Itu nanti jika dinotasikan dalam bentuk vektor ya, dalam bentuk matriks ya. Bentuk matriks nanti seperti ini ya. Nilainya ya, X-nya di atas, Y-nya di bawah ya. Atau bisa juga X-nya itu sebelah kiri, Y-nya sebelah kanan gitu ya. Nah, ini kan kalau yang A ini di kuadran 1 ya, positif semua ya. Kalau B di kuadran 2 nih X-nya negatif. Kalau C di kuadran 4 nih Y-nya negatif gitu. Nah, kemudian nanti dalam vektor dan matriks nanti kita bisa melakukan operasi penjumlahan ya, pengurangan, negasi, dan sebagainya. Contoh dengan robot. Oke, yang pertama adalah translasi ya. Nah, translasi ini kita memindahkan ya satu titik. Di sini ada titik X, ada titik koordinatnya X dan Y ya. Misalkan ada satu titik ini, koordinatnya di X, Y ya. Nah, nanti akan kita pindahkan, kita geser ke satu titik yang lain ya, dengan koordinat X aksen dan Y aksen. X aksen, Y aksen. Nah, kalau kita lihat ya, di sini nilai X aksen ya, itu adalah pergeseran ya, dari titik yang ini kan nilai X-nya nambah dia ya, nambah sekian gitu kan ya. Nah, jadi X aksen ini adalah nilai X awal ya, nilai X awal ditambah dengan penambahannya tadi ya. Nah, di sini disebut TX nih ya. X aksen, nilai X awalnya ditambah dengan berapa, X-nya nambah berapa nih ya. Nah, TX-nya. Begitu juga dengan yang Y ya, Y aksen ya. Nah, Y yang awalnya, di awal yang di sini ya, ditambah dengan penambahannya berapa nih. Sini ya. Dia naik sini ya. X aksen TY ya. Y dengan ditambah TY gitu. Nah, ini kalau yang dia arahnya ke kanan tuh positif ya. Kalau misalkan dia arahnya ke kiri gitu, nanti bisa nilainya jadi negatif nih, TX dan TY. Nah, kalau ini diubah dalam bentuk matriks ya, jadi seperti ini. Ya, persamaan ini kita ubah aja langsung ke dalam bentuk matriks nanti ya. Jadi seperti ini. Yang X aksen, Y aksen ini jadi satu matriks ya. Matriks hasilnya ya. Titik hasil ya di sini. X aksen, Y aksen ini satu matriks di sini. Kemudian nah, penambahannya ini langsung aja ya.
X aksen tadi kan X tambah TX ya, X ditambah TX ini. Yang Y aksen Y ditambah TY ya. Nah, kemudian nah ini bisa dipisah seperti ini kan ya, penambahan ini bisa seperti ini ya, atau seperti ini. Nah, untuk memudahkan operasinya nanti ya, untuk memudahkan operasi matriks nanti ya, itu kita buat matriksnya nanti dalam bentuk seperti ini ya, yang bawahnya ini ya. Dalam bentuk matriks. Nah, ini untuk matriks translasi ya. Nah, jadi yang penjuluan tadi seperti ini ya, nanti kita ubah dalam bentuk matriks perkalian seperti ini. Nah, jadi ini kan sama aja, yang ini 1 dikali X ya, jadi X, 0 kali Y 0 ya, kemudian TX kali 1 TY ya. Jadi nanti yang baris atas ini sama dengan ini ya, X ditambah TX ya. Yang baris 2 nanti ini 0 kan ya, kemudian Y ditambah Y, 1 kali Y ditambah TY kali 1 ya, TY. Nah, jadi yang bawah nanti Y ditambah TY. Nah, nanti representasi untuk matriksnya seperti ini ya. Karena nanti kita akan mengoperasikannya bisa untuk banyak transformasi ya. Nanti kita gabungkan ya. Jadi misalkan kita ingin melakukan operasi apa, beberapa operasi, misal rotasi, translasi, kemudian share misalkan ya. Nanti kita pakai aja matriks, nanti semua matriks ini ya dikalikan ya. Matriks translasinya dikali dengan matriks rotasi, dikali dengan matriks share tadi ya, misalnya, dengan nilai asalnya. Nah, nanti kita akan langsung dapat hasil nilai titik terakhirnya gitu, atau bentuk terakhirnya gitu ya, posisi terakhirnya. Nah, ini untuk transaksi ya, untuk transaksi seperti ini. Nah, kemudian nanti matriks itu akan berbeda ordernya ya. Apa untuk tadi kan yang transaksi kan yang ini ya. Kalau yang scaling nanti beda lagi ini ya. Ini kan 2 kali mana ini? Nah, kalau yang ini kan 2 kali 2 ya. Yang matriks transaksi tadi 3 kali 2 ya. Nah, kan ini kan beda nih ya. Supaya nanti bisa, kalau beda gini kan beda order kan nggak bisa dikalikan nanti ya. Ini kalau beda order gini nggak bisa dikalikan ya. Nah, makanya kita perlu yang namanya matriks homogen ya. Jadi disamakan ordernya. Jadi nanti supaya order dari semua matriks transformasi itu sama ya. Kalau ini kan beda nih ya. Transaksi 3 kali 2 ya. Yang scaling itu 2 kali 2 gitu. Kan nggak bisa dikalikan ini. Nah, supaya sama dibuat yang namanya
koordinat homogen ya. Nanti dibuat matriks yang homogen. Jadi sama ordernya. Jadi nanti bisa dikalikan. Nah, ini terkait sistem koordinat homogen ya. Jadi nah, ini ketentuan dari titik koordinat homogen ya. Ada 3 titik ya, X, Y, dan W gitu. Nah, nanti matriks translasi dalam bentuk homogennya nanti seperti ini ya. Jadi 3x3 dia. Untuk yang ini untuk yang 2 dimensi ya. Untuk yang 2 dimensi. Nah, ini nilai koordinat asalnya ya, yang ini. Kemudian nah ini adalah nilai koordinat homogennya. Nah, ini yang penyesuaian dengan matriks yang lainnya. Nah, biasanya nanti disingkat untuk matriks seperti ini ya. Matriks hasil, titik hasilnya ya. Ini matriks transformasinya dikali dengan titik asalnya gitu ya. Nah, nanti ini bisa dikali dengan banyak ya. Semua mau dioperasikan apa ini? Mau dioperasikan translasi, rotasi, kemudian mirror gitu ya. Terminal nanti dikali aja. Nanti langsung dikali semuanya di sini. Matriks-matriksnya dengan titik asalnya. Untuk mendapatkan satu titik yang baru. Nah, kemudian scaling ya. Scaling itu kalau tadi kan titik ya. Kalau tadi titik, ya sebenarnya untuk transformasi itu per titik nanti ya. Nah, kalau misalkan ada bentuk seperti ini ya, ada bentuk huruf F seperti ini misalkan ya, atau kotak atau apa gitu. Nanti yang untuk bentuk barunya nanti yang dihitung adalah setiap titiknya ya. Setiap titiknya nanti dihitung. Setiap titiknya nanti masukkan ke persamaan. Kalau segi 4 misalnya, segi 4 itu ada 4 titik ya, jadi nanti setiap titik koordinat X, Y, X-nya gitu ya. Itu nanti dicari titik barunya gitu ya, semua untuk dari satu bentuk tadi. Nah, kalau ini kan ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 titik. Nanti 10 titik itu semuanya dihitung ya. Satu-satu ini ya. Karena kalau untuk scaling atau perbesaran, kalau kita hanya menyajikan titik kan nggak kelihatan ya hasilnya ya. Nah, ini untuk mempermudah hasil, supaya kelihatan hasilnya. Ya, ini kita buat bentuk ya gitu. Tapi nanti yang dioperasikan adalah titik-titiknya. Nah, kalau scaling itu dikalikan ya, dikalikan ininya, titik asalnya dikalikan dengan satu nilai scalingnya ya. Kalau misalkan diperbesar 2 kali misalkan ya, berarti titiknya nanti dikali 2 ya. Misalnya titiknya X-nya mana nih? X-nya misalnya 1 ya. Atau ini 0, sekian ya. 0, sekian ini dikali dengan 2 misalkan ya. Nah, ini jadi 1, sekian gitu ya. Atau yang Y ini ya. Yang Y kan 2 ya. Y-nya 2. Di scaling 2 kali dikali 2 jadi 4 gitu. Atau titik yang ini ya, yang titik yang ini XY-nya 2,2 ya. Di scaling 2 kali jadi di sini 4,4 gitu.
dan seterusnya ya. Kalau misalkan scalingnya setengah gitu ya, 0, sekian, 0,5 gitu misalkan ya, ya berarti nanti kan dia mengecil ya, jadi nanti titiknya mungkin di sini ya. Kalau misalkan di sini ya dikali dengan setengah gitu ya, nanti berarti y-nya di sini gitu ya. Jadi untuk matriks penskalaan ini itu nilai titik asalnya dikali dengan titik skalanya ya. Dikali dengan nilai skalanya atau perbesarannya. Nah, persamaan seperti ini kalau diubah ke dalam bentuk matriks perkalian seperti ini ya. Dan X dikali dengan SX ya, scalingnya ya. Ini dikali ini SX ya. Nah, ditambah ini kan 0 ya. Ditambah dengan ini, ditambah dengan 0 ya. Nah, ini untuk yang X aksennya ya. X aksennya. Nah, yang Y aksen ini 0 kali X ditambah Y SY kali Y. Jadi nilai Y aksennya. Nah, nanti dibuat dalam bentuk homogen ya, matriks homogen nanti seperti ini. Ini nilai matriksnya, transformasinya, matriks scalingnya yang ini nilainya. Ini nilai homogen. Nanti kalau mau dikalikan kita pakai yang ini ya. Ini matriks scalingnya yang ini. Yang 3 kali 3. Nanti kan bisa dikalikan dengan yang translasi ini ya, yang 3 kali 3 juga. Sekarang nanti mau di translasi terus di scaling gitu ya. Berarti matriks nanti nilai asalnya ya, nilai ini nanti dikali dengan translasi dan scalingnya. Nah, kalau scaling itu ya, dia punya pola yang ini ya, beberapa pola ya. Kalau dia bisa posisi objeknya itu berada di originnya ya, berada di origin gitu. Nah, ini nanti hasilnya dia akan, ini titik pusatnya di origin ya, titik pusat dari objek di origin, maka dia ya perbesarannya akan seperti ini ya. Nah, akan mengikuti titik acuan di originnya gitu. Bisa juga nanti di sekitar origin ya, dia di sekitar origin seperti ini gitu ya. Bisa nempel di sini atau di sini gitu ya. Jelas titik pusatnya bukan di origin, tapi dia nempel ya, atau di sekitar, posisinya di sekitar origin ya, di sekitar sumbunya gitu ya, nempel sama sumbunya. Nah, perbesarannya nanti dia ngikutin seperti ini. Yang jadi acuan kan yang nempel di originnya gitu, atau di luar origin ya. Nah, kalau di luar origin nanti dia selain scaling dia juga jadi translasi dia ya. Nah, dia akan geser juga gitu ya. Kalau posisi objeknya itu ada di luar origin ya, di luar dari sumbu ini, dia selain scaling nanti dia menggeser juga gitu. Nah, ini ada 3 pola perilaku dari suatu objek yang dilakukan scaling ya. Nah, kalau di objeknya ada di origin seperti ini ya. Kalau di sekitar origin nanti seperti ini. Nah, kalau di luar origin nanti seperti ini. Nah, berikutnya ini refleksi ya.
refleksi. Nah, refleksi ini juga nanti kita perlu melihat direfleksikan ininya ya, terhadap apa ya, refleksinya terhadap apa, nanti polanya akan mengikuti dari di mana acuan dari refleksinya itu ya, mirroringnya. Dia suatu titik bisa direfleksikan berdasarkan terhadap satu sumbu ya, X atau Y gitu ya, terhadap sumbu X atau Y ya. Misal kita punya satu titik di sini ya, yang ini ya, titik asalnya yang ini, yang kanan atas ini XY ya. Misalnya kalau kita cerminkan terhadap sumbu X ya, maka nanti dia akan jadi di sini ya. Nah, berarti ini nilai X-nya tetap ya, nilai X-nya tetap, nilai Y-nya jadi negatif ya. Nilai X-nya tetap kalau terhadap sumbu X ya, nilai X-nya tetap, nilai Y-nya jadi negatif ya. Sebaliknya kalau terhadap sumbu Y ya, terhadap sumbu Y, nilai X-nya yang jadi negatif ya, nilai X-nya jadi negatif, nilai Y-nya tetap ya. Atau bisa juga dicerminkan terhadap titik origin ya, terhadap origin ya, terhadap sumbunya ya, dicerminkan terhadap sumbu atau originnya. Maka dia akan X-nya jadi negatif dan Y-nya jadi negatif. Kemudian bisa juga dicerminkan terhadap satu garis acuan gitu ya. Misalkan bisa macam-macam nanti garis acuannya ya. Kalau di sini contohnya adalah diagonalnya, secara diagonalnya ini X sama dengan sumbu Y sama dengan X ya, dengan sumbu ini ya, fx sama dengan X ini ya. Nah, ini kan nilai X-nya ya, nilai X sama dengan Y ini ya. Ini garis yang ini ya. Ya, maka nanti dicerminkan seperti ini. Dia nah, nilai X dan Y-nya, nilai hasilnya seperti ini. Atau di terhadap sumbu Y sama dengan min X ya. Ini ya. Ya, atau X sama dengan min Y ini kan ya, sumbu ini. Nah, dia nanti seperti ini. Atau bisa juga nanti terhadap satu garis misalkan ya, Y sama dengan 1 misalkan ya, atau Y sama berapa gitu, atau misalkan di sini gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini kalau tadi titik ini dicerminkan, ini objek ya yang dicerminkan ya. Ya, kalau objek ya nanti tinggal titik-titiknya aja ya. Semua titik nanti dicerminkan gitu ya. Dioperasikan untuk pencerminan ya. Ya, misalnya ini terhadap sumbu X ya, ini terhadap sumbu Y, ini terhadap origin. Nah, ini terhadap
eh, Y sama dengan X, ini sama dengan ini Y sama dengan min X ya. Nah, kalau bentuk ya akan terlihat polanya seperti itu ya. Nah, ini matriks tadi ya, beberapa contoh. Ini mengikuti sumbu acuannya atau apa, ya sumbu acuan ya. Kalau ini yang matriks ini pencerminan terhadap sumbu X ya, kemudian yang ini pencerminan terhadap sumbu Y ya, X yang ini tadi ya, sini ini terhadap sumbu Y yang ini ya. Nah, kalau yang X kan tadi yang min negatif yang Y ya. Nah, ini kan nanti dikali X ya, ini dikali X, kemudian X nya positif ya nanti. Nah, yang ini nanti dikali Y ya, Y nya negatif. Nah, sebaliknya ini nanti dikali X nya yang negatif ya. Nanti kan kalau ini kan dikali titik asal ya, titik asalnya X tadi ya, XY tadi ya, yang ini ya, yang ini ya, titik asal yang ini. Nah, nanti kan kalau ini dikalikan X nya, kemudian jadi X aksennya X, kemudian Y aksennya negatif Y ya. Nah, kalau yang ini X aksennya jadi negatif X ya, kemudian Y aksennya tetap ya Y. Nah, kalau terhadap origin ya, X aksennya jadi min X, Y aksennya jadi min Y. Nah, ini kalau terhadap sumbu Y sama dengan X ya, atau X sama dengan Y ya, sama aja ya. X sama dengan Y yang ini ya, sumbu X sama dengan Y yang ini. Nah, ini tetap ya, ini dibalik ininya ya, posisinya ya. Kalau tadi yang ini di sini ya, nah nilainya ya, untuk X-nya jadi Y-nya jadi X, X-nya jadi Y gitu ya. Nah, dibalikkan ini. Kalau ini kan untuk X-nya ya, X. Nah, ini kan kali X 0 ya. Nah, X aksennya sama dengan 0 kali X 0 ya, ditambah 1 kali Y ya. Y ya, berarti X aksennya sama dengan Y ya. X aksennya ini sama dengan Y ini kan. Nah, kan ini kan ya. Ini Y-nya berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. 4 ya. Nah, X aksennya jadi 1, 2, 3, 4 ya, kan? X aksennya sama dengan Y. Kemudian Y aksennya ya, Y aksennya ini, nah nanti dikali X ya, Y aksen X ditambah 0 ya, jadi Y aksen sama dengan X ya. Y aksennya ini sama dengan X nya ya, X nya kan 1, 2, 3 ya. Nah, Y aksennya jadi 1, 2, 3 sini ya. Y aksennya jadi sama dengan X tadi, jadi titik asal tadi ya, itu ya, yang terhadap X sama dengan Y ya. Nah, kemudian yang terhadap X sama dengan min Y ya, X sama dengan min Y yang ini ya, ini ya, nilainya dibalik tadi ya, dibalik tapi kemudian dinegasikan ya, dibalik X sama Y nya dibalik, kemudian dinegasikan. Nah, jadi negatif ya, jadi di sini ya. Kalau nilainya sama dengan ini ya, kalau ini positif ya, kalau terhadap sumbu X sama dengan Y tadi positif ya, dibalik nilai X nya tapi positif. Kalau terhadap sumbu X sama dengan min Y, nilainya sama dengan yang ini ya, tapi negatif di sini ya jadinya. Nah, ini
ini matriks refleksi ya, mirroring ya. Jadi ya, kalau default ini berdasarkan ini ya, terhadap sumbu X, sumbu Y, kemudian origin ya, atau terhadap ini ya. Ya kalau mau terhadap sumbu yang lain lagi nanti ya disesuaikan ininya ya, posisinya. Defaultnya nanti yang biasa digunakan seperti ini. Nah kemudian share ya. Nah share ini dia mengubah bentuknya jadi tidak proporsional ya. Nah, misalnya kita punya objek seperti ini ya. Nanti bisa di share X ya. Share terhadap sumbu X, bisa share terhadap sumbu Y dan seterusnya ya. Nah, kalau contoh di sini adalah share terhadap sumbu X ya. Jadi nanti yang nilai yang X-nya dikali 2 ya. Nilai yang ditambah 2 ya. Nilai yang X-nya ditambah dengan 2. Nah, kemudian yang ini share terhadap sumbu Y ya. Nilai ininya ditambah dengan 2. Nah, matriksnya seperti ini ya nanti. Misalkan kita punya objek aslinya seperti ini ya. Kemudian kita share Y misalkan ya, share Y ini. Jadi nanti ini yang diubah adalah nilai Y-nya ya, ditambah dengan satu nilai tertentu ya, satu nilai tertentu yang T dikali dengan X ya, kemudian ditambah dengan yang Y-nya ya, yang Y aslinya, nilai Y aksennya ya. Kalau untuk nilai ini yang Y share ya, yang Y share ya, yang nilai X-nya ini tetap ya, nilai yang X-nya tetap, nilai yang Y-nya ini, nilai Y ini ya, ditambah dengan satu nilai K di sini ya, mau di share berapa kali, K dikali Y ditambah K dikali X ditambah Y ya, K dikali X tambah Y, Y aksennya, nilai share-nya ini ya. Kalau dalam bentuk matrik homogennya seperti ini. Ya, kemudian yang share ini juga ya, yang share X share ini ya. Ini nilai yang X-nya jadi, X aksennya jadi X ditambah dengan KY gitu.
Ya, ini untuk matriks transformasi untuk operasi share ya. Matriksnya seperti ini. Bisa X share, Y share dengan X share ya. Nah, kemudian berikutnya, nah ini rotasi ya. Nah, rotasi ini dia mirip seperti translasi ya. Nah, hanya kalau translasi kan bebas kita ya, mau gesernya kemana ya, mau gesernya kemana bebas ya, kita tinggal ditambahkan aja mau geser kemana ya, berapa penambahan ya, pergeserannya berapa gitu ya, tinggal ditentukan. Nah, kalau rotasi ini terkait suatu titik acuan dia punya titik acuan ya. Untuk menggesernya dia berdasarkan satu titik acuan ya. Nah, jadi harus diketahui dulu untuk menggeser satu titik, letak titiknya, kemudian sudut putarnya ya, sudut putar terhadap titiknya. Misalnya kita punya titik asal titik P di sini ya, titik P di sini, kemudian sudut putarnya adalah sekian ya, sudut putarnya theta ya. Nah, maka nanti dia pergeserannya ya, ini terhadap origin ya, terhadap origin, dia pergeserannya akan sampai di sini gitu ya, sekian. Nah, ini terkait rumus trigonometri ya. Nah, ini mengingat kembali nih trigonometri ini ya. Sinus, kosinus ya. Nah, kalau kosinus ini ya, sudut yang ini ya, nilai cos tau ini ya, ini adalah X per R ya, X per R. Jadi nilai X nya adalah R dikali cos tau ini ya. Nah, kalau yang sudut yang sin ini cari sudut Y nya ya. Nah, jadi kita dapat untuk rumus X dan Y seperti ini ya. Untuk rumus X dan Y nya ini dikali dengan, ini sama dengan R dikali cos sudutnya, kemudian R untuk Y, R dikali sin sudutnya. Nah, sudut yang ini kan, ini adalah sudut yang di sini ya. Sedangkan sudut yang diminta adalah, atau sudut yang diketahui adalah sudut yang theta yang ini ya. Nah, berarti kita cari dulu untuk sudut yang tetanya nih ya, samanya tuh ini. Ini kan sama aja untuk yang sini ya. Nah, kalau ini kan dari sini ke sini ya. Nah, ini. Nah, untuk sampai ke sini berarti kan ini adalah sudut penambahannya ya. Sudut penambahan dari ditambah ini ditambah dengan ini ya. Ke sini ya. Nah, ini penambahannya, tahu ini tambah theta ini. Ini jadi supaya dia nanti ini sudutnya, sudut putarnya ya sampai ke sini. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Kemudian ini, nah kalau yang ini kan titik asal yang ini ya, penentuan titik asal yang ini, dan untuk titik hasilnya yang ini ya, yang ini ya, ditambahkan tadi kan X aksennya, jadi seperti ini rumusnya.
Nah, karena kita nggak tahu ya sudut ininya ya, kita ubah jadi seperti ini ya. Nah, persamaan ini, jadi kita dapat untuk sudut ininya aja. Nah, diketahui jadikan nilai X ya, yang diketahui nilai X, nilai Y, dan sudut putarnya gitu. Kita sudah dapat rumus yang ini ya. Nah, ini untuk X nya. Nah, untuk Y nya ya, kalau X aksen tadi X cos theta dikurangi Y sin theta ya. Untuk Y aksennya X sin theta ya, ditambah Y cos theta. Nah, ini ya, kita dapat rumus untuk X aksen dan Y aksennya, titik hasilnya. Nah, jadi persamaannya kita dapat ini, kita ubah dalam bentuk matriks ya, seperti ini ya, cos theta ya, cos theta dikali X ya, jadi X cos theta di sini ya, ditambah dengan min sin theta kali Y ya, min sin theta jadi kali Y, jadi min Y sin theta ya. Nah, ini untuk yang X aksen ya, jadi X cos theta dikurang Y dikali sin theta. Nah, begitu. Berikutnya yang Y aksen ya, dikali X ya, X dikali sin theta, ini dapat ini sini. Kemudian ini ditambah cos theta dikali Y ya, ditambah Y dikali cos theta. Nah, ini kemudian kita buat bentuk homogennya jadi seperti ini. Jadi bentuk matriks homogennya jadi seperti ini, matriks rotasi ya. Nah, ini untuk rumus yang perputarannya adalah berlawanan dengan arah jarum jam ya, untuk yang ini ya, ini rotasinya berlawanan dengan arah jarum jam sana gitu. Nah, kalau untuk yang searah jarum jam ya, nah ini jadi dinegatifkan untuk nilai yang Y aksennya ya. Untuk Y aksennya X nya jadi ini ya, jadi negatif ya, nilai Y nya di sini. Nah, kalau yang tadi yang negatif yang sin theta yang ini ya, kalau ini yang jadi yang negatifnya jadi sin theta yang ini, yang ini. Nah, tadi kan yang X nya ya, yang X, nilai X nya yang negatif. Kalau yang berlawanan ya, yang berlawanan itu yang X aksennya ini negatif, Y negatif Y kali sin theta ya. Kalau yang searah jarum jam, Y aksennya yang negatif X kali sin theta. Ini searah ya. Nah, kalau tadi kan itu yang titik acuannya adalah origin ya. Nah, sumbu origin itu sebenarnya adalah, nah sumbunya adalah yang ini ya, di matriks itu sumbunya yang ini ya. Sumbu acuannya adalah yang ini. Nah, kalau kita sumbu acuannya ada di sembarang titik gitu ya, misalkan ada di sumbunya adalah titik XR, YR. Nah, ini jadi titik acuannya dengan sudut sekian gitu ya, sudut theta gitu. Maka matriksnya ya, matriks rotasinya jadi seperti ini ya. Jadi di sini adalah nilai dari XR-nya tadi ya, sumbu XR-nya tadi.
Kemudian nilai dari titik aslinya ya, titik aslinya yang px dikurang dengan xr ya, yang py dikurang dengan yr. Nah ini ya rumus kalau perputarannya terhadap sumbu tertentu ya, titik sumbu tertentu x, y. Nah ini kita sudah dapatkan ya untuk semua kita pelajari untuk semua matriks. Nah, ini rangkumannya tadi ada matriks transaksi ya, matriks transaksi seperti ini ya, nilai matriksnya, kemudian scaling ya, seperti ini, kemudian ini tadi yang rotasi ya, rotasi untuk yang ini berlawanan jarum jam ya. Nah, nanti kalau searah nanti matriksnya yang tadi ya, kemudian yang terhadap sumbu tertentu nanti matriksnya beda lagi gitu ya, nilai-nilai ini ya. Dan mirroring ya, mirroring tadi bisa terhadap sumbu x, sumbu y ya, origin, nah, terhadap garis x sama dengan y, terhadap garis x sama dengan min y. Nah, kemudian share bisa terhadap sumbu x ya, share x ya, bisa share x, bisa share y gitu. Nah kemudian dalam JavaScript ya, dalam JavaScript nanti perintah-perintahnya seperti ini. Ada perintah transaksi ya, nanti ada perintah translate ya, kemudian scale, translate ini tinggal dimasukkan nilai. Ini kan sudah ditentukan sebelum melakukan operasi ini ya, sebelum melakukan operasi ini kita sudah menentukan dulu nilai titik awalnya gitu ya. Nah titik awalnya nanti kan disimpan di konteks nanti ya, jadi kan objeknya nanti disimpan di konteks ini untuk titik awalnya, kemudian kita operasikan untuk apa, transaksi ya, transaksi berapa langsung dimasukkan nilai transaksinya ya, berapa di sini ya, misalnya 2,3 gitu ya, atau min 1, min 4 gitu dan seterusnya, langsung dimasukkan ini. Nah begitupun scaling, jadi scalingnya berapa kali di sini dimasukkan nilainya. Kemudian rotasi, nah ini sudutnya ya, inputnya ini sudutnya, langsung di sudutnya. Nah ini kalau terhadap origin ya, rotasi terhadap origin. Nah kalau terhadap satu titik tertentu dimasukkan, selain sudut dimasukkan titik dari sumbunya atau titik acuan perputarannya ya. Nah kalau share ini dimasukkan nilai share x nya dan share y nya. Kalau misalkan share x saja, share y nya di 0 aja ya, sini 0. Kalau share y aja, share x nya 0, atau dua-duanya di share gitu. Nah dimasukkan nilai dua-duanya. Nah, nanti dicoba-coba aja. Nah selain yang defaultnya dia cuman ada ini ya, transaksi, scaling, rotate. Kita bisa membuat bentuk transformasi ya, atau matriks transformasi sendiri dengan menggunakan event transform ya. Nah, event transform ini mengikuti pola matriks homogen tadi ya. Nah rumusnya seperti ini. Kita buat konteks ya. ABCDF itu adalah, kalau di rumusnya matriksnya seperti ini ya. Titik hasil X itu nilai dari A ini nanti mengalihkan yang X-nya ya. Kemudian C itu mengalihkan yang Y-nya. Nah, kemudian E ini adalah yang sumbunya ya. Kalau defaultnya kan di sini E sama F ini 0, 0, 0 ya. Di sini sumbunya origin di sini 0, 0.
Atau kalau mau geser ya posisinya di mana, misalkan 1,1 atau 2,3 gitu ya, dan seterusnya. Ini ada untuk sumbu. Nah, kemudian yang B ini untuk yang mengubah Y-nya ya, nilai ini B-nya dikali dengan X, nih D-nya dikali dengan Y. Kalau di dalam bentuk matriksnya seperti ini, posisi dari nilai X-nya ya. Ya, kalau misalkan translasi tadi kan berarti A-nya itu 1 ya. A-nya 1, C-nya 0 ya, ini ya. A-nya 1, C-nya 0. Nah, ini pergeserannya ya. Pergeserannya sekian, E itu pergeserannya yang TX ya. Ya. F-nya yang TY-nya ya. Ini B-nya 0. D-nya 1 gitu. Nah, ini nilai transformasi event ini ya, event transform. Nah, ini Anda bisa membuat matriks translasi sendiri ya. Anda coba-coba aja nih event transform. Anda coba-coba nilainya gitu ya. Nanti hasilnya akan seperti apa gitu. Ya, transformasinya seperti apa gitu. Ini eksperimen ya, silakan eksperimen. Nanti tugasnya ya, ini Anda pelajari event transform ya. Dengan event transform untuk diubah-ubah ya. Ini jadi apa sih kalau nilainya sekian-sekian gitu ya. Ya nanti bisa nilai juga bisa misalkan scaling gitu ya. Scaling nanti berapa nilainya ini ya. Rotasi ini gimana nanti. Kalau yang defaultnya kan bisa pakai ini ya. Nah, Anda juga bisa nanti coba untuk tugasnya ya, event transfer untuk membuat semua transformasi tadi ya, translasi, rotasi ya, scaling, share gitu ya, menggunakan event transform. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Saya contohkan dulu ya untuk misalkan di nah ini ada aplikasinya ya, di kalau Anda download di sini download yang ini ya. Di sini ada aplikasi-aplikasi atau selain ada ebook untuk bukunya yang tentang grafika komputer, disediakan juga kode programnya ya, banyak ini kode program untuk demonya, contoh-contoh program bisa dibuka di sini ya. Yang kedua ya. Transformasi 2 dimensi ini. Ini di searching aja ya, di searching aja di grup Facebook ya. Introduction to Computer Graphic ya, atau intro grafik gitu aja. Nanti akan muncul ini. Silakan di download, PDF-nya sudah saya sediakan di situ. Nah, ini akan kita coba. Di sini sudah disediakan untuk kita coba ya. Misalkan translasi ya. Ini asalnya di sini gitu. Misalkan kita geser. Nah, ini untuk tampilannya ini sudah diubah ya.
sudah diubah koordinatnya ya. Kalau aslinya kan di sini ya, origin tuh aslinya di sini. Di aplikasi ini sudah langsung diubah untuk nilai koordinatnya itu originnya dipindah di tengah sini gitu ya. Nah ini dibuat kanvasnya sekian gitu ya, dibuat ukuran kanvasnya itu fix sekian gitu ya. Nah kemudian koordinatnya dibuat seperti ini gitu. Ini supaya mudah untuk belajar gitu ya. Nah misalkan kita translasi 3 kali misalkan ya, 3 kali 3 misalkan ya. Nah dia akan sana ya. Kemudian misalkan clear lagi. Nah, scaling tadi ya. Scaling tuh kalau misalkan dia ada di posisinya di sini di sekitar origin ya. Kalau sekitar origin misalkan 2 kali 2 misalkan ya. Nah, jadi dia seperti itu. Misalkan kita pindah scaling negatif 1 jadi 1 oh digeser ya, geser negatif 1 atau 0,5 Nah, misalnya kurang lebih sini ya. Ini misalkan di origin ini ya. Misalkan di origin ya. Kita scaling 3 misalkan. Nah, ini yang di origin ya. Kalau dia ada di origin, objeknya jadi bagusnya seperti itu. Nah, kalau dia posisinya di luar origin ya, misalkan geser dulu. Nah, misalkan di sini ya. Nah, ini kan di luar origin ya. Di luar origin, misalkan 2 kali 2 ya. Nah, dia akan perbesaran dan translasi dia. Nah, ini kalau uniform tadi ya, scalingnya uniform. Bisa juga kita scalingnya tidak uniform, misalkan 1,2 misalkan ya. Nah, ini tidak uniform, nanti jadi seperti itu. Atau 0,5, 1,5 misalkan. Nah, kemudian rotasi ini sudut ya. Misalkan sudutnya 5 misalkan ya. Itu kecil ya. Misalkan 50 gitu. Nah, seperti itu. Misalkan kita mau sudutnya
Ini bisa kita animasi ya. Nah, ini untuk membuat animasi seperti ini kita bisa melakukan operasi ini tadi ya. Dikalikan aja ya. Nanti dikalikan untuk setiap perubahannya ya. Untuk setiap perubahannya nanti pakai perulangan nanti ya. Nah, ini kalau untuk satu rotasi yang sama ya, bisa aja nanti rotasinya berbeda gitu ya. Misalkan pertama di translasi gitu ya, kemudian di rotasi, kemudian di scaling gitu ya, kemudian rotasi lagi ya, terusnya gitu ya. Nah, kalau kita melakukan banyak operasi transformasi ya, nanti kita bisa langsung dikalikan aja nih. Ya, kalau animasi nanti setelah mengalihkan ditampilkan, setelah dikalikan ditampilkan gitu ya. Pakai for aja nanti ini. Atau kalau mau melihat hasilnya terakhirnya gitu ya, yang akhirnya di mana gitu. Ini aja ya. Ini kita hanya menampilkan hasil akhirnya aja gitu. Setelah banyak operasi ini, ya itu dikalikan aja ya. Dikalikan nanti hasil akhirnya adalah hasilnya itu. Oke, mungkin seperti itu ya untuk materi rotasi ya. Transformasi ya, transformasi. Nanti siang kita coba untuk praktikum transformasi ya, nanti dicoba-coba aja. Kemudian tugasnya tadi ya, tugasnya untuk yang tugas ya, bukan kalau untuk yang praktikum beda lagi ya untuk ini ya tugasnya ya. Ini tugas yang teori ya. Oh ya, kalau nggak salah sudah saya update ya untuk yang di sini ya. Ya, belum semua ya untuk tugas dan baru ini ya, baru yang nanti masuk yang kuis ya, yang event transform nanti masuk yang kuis ini, kuis 1 ya. Ini mungkin akan saya ubah ya, nanti mungkin nggak tahu, ini belum saya tentukan lagi. Ya, untuk tugasnya yang ini ya, tugasnya yang ini. Nanti masuk yang kuis tentang transformasi yang ini. Kalau yang praktikum nanti beda lagi ya. Tapi nanti semuanya ini nanti dimasukkan di webnya ya. Hasil-hasil tugasnya semuanya di-upload di webnya ya. Nanti jadi saya tinggal ngeklik, kalau memeriksa saya tinggal klik link-linknya aja gitu. Link hasil tugasnya. Baik, mungkin cukup ya untuk pertemuan hari ini. Ini masih ada yang 3 dimensi ya, nanti kita bahas selanjutnya aja. Ini prinsipnya sama ya, prinsipnya sama, hanya tinggal menambahkan satu sumbu lagi ya, tinggal ditambahkan. Nah, jadi nanti matriksnya jadi 4x4 ya. Kalau yang 2 dimensi kan 3x3 ya, kalau yang 3 dimensi itu 4x4 ya. Kalau isinya kurang lebih sama ya, cuma nanti kan kalau 3 dimensi akan lebih kompleks lagi ya, sedikit lebih kompleks ya, terutama untuk yang rotasi ini akan lebih banyak nih alternatif ya. Kalau share, mirroring, scaling, cuman tinggal nambah dari transaksi ya, tinggal nambah ini aja, prinsipnya sama ya, hanya menambahkan satu ini aja.
Ya, tadi tugasnya yang ini ya. Untuk tugas kuis ya, kuis. Anda coba-coba menggunakan event transform nanti ya. Untuk transaksi itu nanti nilainya apa gitu ya. Dicoba langsung di JavaScript ya. Dibuat event transformnya untuk transaksi, scaling, rotasi, mirroring ya, scale, scaling, share ya, menggunakan event transform. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Gimana? Belum ada. Nggak ada ya? Oke. Mungkin saya tutup untuk hari ini, nanti siapkan untuk tutupnya siang ya. Terima kasih atas perhatiannya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.